Sahid Pasca Sarjana. Jabatan saat ini saya sebagai Regional GM untuk VIV Hotel Gatot Subroto Jakarta dan Nomad Hostel di Kemang. Ya, kesan saya tentang Universitas Sahid sangat menunjang sekali di bidang yang saya geluti saat ini, mulai dari level paling bawah hingga level manager. Dan beberapa dosen-dosen juga saya masih kontak juga, kualitasnya baik. Ini juga menjadi daya saing kita di industri. Saya sangat rekomendasikan untuk masuk di Universitas Sahid. Sahid University of Jakarta is a part of Sahid Jaya Group that has wide connection in the field of tourism and entrepreneurship. University of Jakarta is a tourism and entrepreneurial university, campus for a dynamic and creative young generation. Our vision is to become a superior university characterized by tourism and entrepreneurship. Universitas Sahid dengan visi sebagai universitas yang unggul bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan, memiliki peran dan semangat yang tinggi dalam berpartisipasi memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya bidang kepariwisataan dan kewirausahaan.
Sahid University of Jakarta has several advantages, namely excellent accreditation, having actual and relevant study programs with the industry and the world. It is strategically located in South Jakarta that is connected with Central Jakarta. We also have many lecturers who hold doctorates and professors who are credible and friendly towards millennials. We provide great facilities for both regular class and practicum. Lastly, we provide scholarship for those who need or qualified students that have excellence in guaranteeing diversity of universal pluralism. Sahid University of Jakarta also have laboratories with complete facilities, which are broadcasting laboratory, hotel and tourism laboratory that collaborate with Sahid Jaya Hotel, industry engineering laboratory, environmental engineering laboratory, food technology laboratory, nutrition laboratory, and legal aid consulting institution, language and computer laboratory, campus radio, photography laboratory, library. Universitas Sahid menyambut baik konsep Merdeka Belajar yang memberikan kesempatan dan ruang belajar kepada mahasiswa secara luas untuk membentuk kompetensi yang paripurna, yaitu kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan prinsip berbagi atau sharing sumber daya antar komponen bangsa, Universitas Sahid siap ikut berpartisipasi dalam menggerakkan mahasiswa untuk belajar di luar kampus dan menyambut mahasiswa kampus lain untuk belajar di Universitas Sahid Jakarta. Universitas Sahid mendukung kebijakan pemerintah untuk membangun pendidikan yang berkualitas yang dapat menjawab permasalahan masyarakat dan dunia industri, dan juga mendukung terobosan dari pemerintah untuk menuju Indonesia maju. Sahid University of Jakarta have 5 faculties, which are Faculty of Economics and Business, Faculty of Communication, Faculty of Engineering, Faculty of Food Technology and Health, and the Faculty of Law. Moreover, Sahid University of Jakarta also have graduate program, namely Master of Management, Master of Communication, and Doctoral in Communication. Sahid University of Jakarta also have collaborated with various government agencies, industries, and other universities both nationally and internationally. In order to encourage active and creative students, there are several student activity units at Sahid University of Jakarta, such as music, entrepreneurship, choir, menwa, basketball, soccer, karate, pencaksilat, taekwondo, health, rohis, rokris, Catholic, theater, and nature lover. The enthusiasm for achievement was realized by gaining a lot of awards and trophies. Perkenalkan, nama saya Nyoman Iswara, saya alumni Manajemen Perhotelan Universitas Sahid. Saat ini saya sedang melanjutkan sekolah S2 di Sahid Pasca Sarjana. Jabatan saat ini saya sebagai Regional GM untuk VIVE Hotel Gatot Subroto Jakarta dan Nomad Hostel di Kemang. Ya, kesan saya tentang Universitas Sahid sangat menunjang sekali di bidang yang saya geluti saat ini, mulai dari level paling bawah hingga level manager, dan beberapa dosen-dosen juga saya masih kontak juga, kualitasnya baik. Ini juga menjadi daya saing kita di industri. Saya sangat rekomendasikan untuk masuk di Universitas Sahid. Sahid University of Jakarta is a part of Sahid Jaya Group that has wide connection in the field of tourism and entrepreneurship.
sebelum acara dimulai, saya ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah dan Bapak Ibu pimpinan Universitas Said Jakarta yang mengikuti kegiatan ini dari rumah. Sudah mendengar suara saya cukup jelas? Boleh raise hand teman-teman semuanya? Oke, baik. Kembali saya bacakan tata tertib kegiatan Pra Osmaru Online 2020. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa baru yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan on time, hadir 30 menit sebelum acara dan berpakaian batik yang sangat rapi hari ini. Kami pastikan ID peserta dalam webinar menggunakan nama asli dan program studi. Video wajib diaktifkan selama kegiatan dan menggunakan virtual background yang sudah ditentukan, serta dipastikan kondisi suara dalam keadaan mute. Pastikan menggunakan jaringan internet yang stabil. Teman-teman mahasiswa baru sudah menyediakan kertas HVS polos dan kita harap dapat mengikuti kegiatan Pra Osmaru Online sampai selesai dengan sopan dan tertib. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Araf, akan memandu acara ini. Selamat datang kami ucapkan yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Insinyur Holil M.Com, Rektor Universitas Shahid Jakarta. Yang kami hormati, para Wakil Rektor telah hadir bersama kita sapa satu persatu. Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Insinyur Iman Basriman MSc, Bapak boleh raise hand ke kamera? Baik. Telah hadir yang paling cantik di jajaran rektorat, Ibu Dr. Navia Aryani, SEMSI, boleh raise hand Ibu. Baik, yang terakhir Wakil Rektor 3, Bapak Bernard Hasibuan MMSI, PhD. Dan juga para pimpinan di lingkungan Ushahid yang hadir pada hari ini, baik yang hadir dalam ruangan ini maupun yang mengikuti kegiatan ini dari rumah. Dan yang luar biasa yang kami banggakan, teman-teman mahasiswa baru Universitas Shahid Jakarta yang sedang mengikuti kegiatan ini dari rumah, kegiatan Pra Osmaru 2020, orientasi studi mahasiswa baru, khusus mahasiswa reguler gelombang 1. Baik, yang utama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan ini, serta teman-teman mahasiswa baru yang sedang di rumah. Kita berdoa semoga wabah pandemi ini segera berakhir dan kita semua dapat berkumpul di kampus tercinta Universitas Shahid Jakarta. Kami ucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru dan selamat bergabung menjadi keluarga besar Universitas Shahid Jakarta. Terima kasih telah memilih Universitas Shahid Jakarta sebagai kampus pilihan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tertib, dan juga pandemi ini segera berakhir. Kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kami informasikan Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan ini telah menerapkan konsep New Normal Universitas Shahid Jakarta dengan physical distancing, selalu mencuci tangan, dan serta mengecek kondisi suhu tubuh saat berada di kampus. Baik, kita mulai acara yang pertama.
Ucapan selamat datang dari Rektor Universitas Shahid Jakarta kepada Profesor Dr. Insinyur Holil M. Kom, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para wakil rektor, ada wakil rektor 1 Bapak Dr. Insinyur Iman Basriman, wakil rektor 2 Ibu Dr. Nafia Haryani, wakil rektor 3 Bapak Bernard Hasibuan, PhD, para dekan yang berada di rumah, para kepala lembaga dan direktur pasca sarjana, para direktur, para dosen, para orang tua yang saya hormati yang berada di rumah, yang ikut menyaksikan acara ini, para mahasiswa yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita mendapatkan rahmat masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu dalam acara Pra Usmaru secara daring. Bapak Ibu, para orang tua, para wakil rektor, para mahasiswa yang saya cintai, saya sampaikan selamat bergabung khususnya para mahasiswa baru di Universitas Shahid Jakarta, The Entrepreneur and Tourism University, sebuah universitas swasta yang didirikan oleh seorang tokoh pebisnis nasional yang sangat berhasil di bidang pariwisata, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Sukamdhani Said Kito Sarjono. Ushahid saat ini sudah berusia 32 tahun dan telah menghasilkan banyak lulusan yang telah terserap bekerja dan mengisi di berbagai sektor, baik di sektor pemerintah, swasta, politik, akademisi, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat bagi saudara mahasiswa baru yang telah terpilih bisa masuk di Universitas Shahid Jakarta untuk menetapkan Shahid sebagai tempat pendidikan merancang masa depan Anda yang lebih baik. Oleh karena itu saya juga mengucapkan selamat kepada para orang tua yang putra-putrinya telah diterima di kampus Universitas Shahid Jakarta, kampus entrepreneur dan pariwisata, satu-satunya perguruan tinggi swasta yang mengkhususkan di bidang kewirausahaan dan turisme. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ushahid saat ini memiliki 5 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Pertama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Barangkali banyak di antara mahasiswa baru yang setelah memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis, coba barangkali ada yang bisa angkat tangan mungkin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Enggak kelihatan. Yang kedua, Fakultas Ilmu Komunikasi. Kemudian kita ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Hukum, kemudian Fatepakes, Fakultas Teknik Pangan dan Kesehatan. Semua fakultas sudah terakreditasi B. Dan kita punya 1 sekolah pasca sarjana yang memiliki 3 prodi, 1 prodi MM atau Magister Manajemen, 1 prodi Ilmu Komunikasi untuk S2, dan 1 Doktor Ilmu Komunikasi. Doktor Ilmu Komunikasi itu merupakan satu-satunya program doktor di universitas swasta di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, mahasiswa S1 kita berharap menjadi bagian dari seluruh
program studi yang ada di USAID. Dan Anda semua patut berbangga karena saya telah memiliki program studi dari diploma 3, S1, S2, sampai S3. Ini jarang dimiliki oleh perguruan tinggi swasta. Kemudian USAID merupakan kampus yang bebas narkotik atau bebas narkoba. Kita telah bekerja sama dengan BNN untuk setiap tahun melakukan uji urin sehingga kita pastikan bahwa semua mahasiswa USAID, semua mahasiswa yang masuk di kampus USAID adalah bebas narkoba. Dan ini untuk meyakinkan kepada orang tua sehingga orang tua bisa nyaman putra-putrinya kuliah di USAID. Saya berharap semua mahasiswa baru yang hari ini ikut Pra-Osmaru nanti bisa mengikuti proses akademik maupun non-akademik yang lainnya dan bisa berhasil meniti merancang kehidupan masa depan yang lebih baik. Sebagai rektor saya sampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan sangat baik karena ini merupakan acara yang pertama barangkali sejak kampus ini didirikan. Kita menyelenggarakan Pra-Osmaru secara daring. Dan mungkin ini juga menjadi kampus swasta yang pertama untuk menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru atau Osmaru secara daring ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak dan selamat bergabung kepada USAID bagi mahasiswa baru dan terima kasih kepada para orang tua yang telah menitipkan putra-putrinya di kampus tercinta Universitas Jakarta. Demikianlah sambutan saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rektor. Memang benar kegiatan orientasi studi mahasiswa baru Universitas Jakarta merupakan universitas pertama yang mengadakan kegiatan orientasi studi mahasiswa baru secara online. Kita beri aplaus teman-teman semuanya. Baik, saya ingin menyapa Bapak Ibu Dekan Fakultas yang saat ini mengikuti kegiatan ini dari rumah. Terima kasih Bapak Ibu, selamat bergabung di kegiatan Pra-Osmaru Online 2020 ini. Baik, acara selanjutnya kita akan masuki sesi sharing. Kami informasikan kepada teman-teman yang ingin bertanya, pertanyaan bisa disampaikan di room chat dengan menyebutkan nama, program studi, serta pertanyaan yang ingin disampaikan. Dan juga tim panitia akan mengirimkan absensi online melalui room chat. Sesi yang pertama, yang sangat menarik, yaitu Creative Learning 2024 Graduation. Baik, telah hadir bersama kita pembicara pada sesi ini, Ibu Nindi Sabrina SGZ MSc. Ibu Nindi, ya, boleh halo. raise hand. Raise hand dulu nih, gimana nih? Baik, sebelum kita mulai sesi ini, saya akan memperkenalkan Ibu Nindi Sabrina. Beliau merupakan lulusan S1 Nutrition and Health Science dari Universitas Brawijaya, lalu melanjutkan pendidikan master di Taipei Medical University. Dan kita ucapkan juga selamat kepada Ibu Nindi yang sebentar lagi akan melanjutkan pendidikan PhD-nya di Monash University, Australia. Sudah hadir ya Bu Nindi bersama kita? Ya, sudah. Oke, baik. Ibu Nindi Sabrina, apa kabar Ibu? Boleh raise hand Ibu? Halo, halo. Bersama teman-teman mahasiswa baru. Baik. Hari ini cantik sekali, jilbabnya warna pink. Baik. Oke. Baik Bu Nindi, waktu dan layar ini akan kami berikan kepada Ibu Nindi 20 menit dari sekarang. Oke, terima kasih Mas Araf ya. Selamat pagi semuanya ya. Semoga masih semangat ya. Selamat datang di Universitas Jakarta. Jadi saya kali ini akan mengenalkan ke teman-teman semua tentang creative learning yang
akan dilaksanakan, akan dilaksanakan ya, yang sudah dilaksanakan selama ini ya di Usahid. Jadi nanti dimohon teman-teman bisa juga ikut beradaptasi gitu loh. Jadi saya akan menerangkan bahwa kita cara belajarnya itu nggak cuman hanya belajar satu arah gitu ya, dari dosen ke mahasiswa. Oke, sebagai perkenalan ya, tadi sudah disampaikan ke Mas Araf. Jadi sekarang saya mengajar di jurusan Gizi, Pakes ya. Jadi mana yang anak gizi nanti ketemu sama saya ya. Selain itu saya juga jadi reviewer beberapa jurnal dan yang jelas saya juga seorang ahli gizi. Gitu. Oke, kita langsung aja untuk memperkenalkan creative learning. Ya, ini ya. Kalau kita lihat ya di sini teman-teman pasti juga mengalaminya ya dari SD, SMP, SMA rata-rata seperti ini gitu ya. Jadi guru mengajar di kelas menjelaskan secara utuh di depan murid, terus murid mencatat gitu ya. Nah, tapi kalian sekarang sudah pindah bukan ke fasenya old fashion education lagi. Tapi kalau mahasiswa itu dituntut untuk lebih aktif, jadi beda ya. Jadi jangan samakan SMA sama kuliah gitu. Kalau SMA itu lebih pasif, tapi kalau kuliah itu cenderung lebih aktif ya, karena itu adalah persiapan kalian untuk menuju ke jenjang karir. Gitu. Jadi nggak cuman hanya pelajarannya, tapi juga dibutuhkan soft skill, termasuk critical thinking ya. Oke. Ini ya perbedaannya SMA sama kuliah dulu ya, saya mau jelaskan. Nih, kalau SMA mungkin kalian ini ya, yang pertama adalah mata kuliah dan jam sekolah sudah diatur sama setiap siswa. Jadi kalian sama teman kalian sekelas masuknya sama, jam 7 terus pulang jam 1 atau jam berapa itu ya sama. Tapi kalau kuliah itu beda ya. Tergantung SKS yang kalian ambil. Oke, jadi setiap pelajaran itu ada SKS-nya. Nah, setiap pelajaran itu jamnya beda-beda. Jadi satu teman sama teman yang lain itu belum tentu sama, gitu. Oke. Mata kuliah ini ya memilih sendiri. Jadi bebas kalian mau pilih apa aja. Nah, mata kuliah ini kalau bisa yang kalian ambil nanti akan berkesinambungan dengan apa yang kalian kerjakan waktu kerja. Jadi silakan dipilih apa yang kalian suka, gitu ya. Tapi yang jelas pasti ada mata kuliah yang wajib. Tapi mungkin agak beda ya di gizi. Kalau saya cerita gizi ya, soalnya saya dosen gizi, mungkin saya belum terlalu paham di jurusan lain. Untuk mata kuliah yang di bidang kesehatan itu memang sudah kebanyakan dipaketkan semua karena ada kompetensi khusus yang harus dicapai. Oke. Untuk pengajarannya, ya, guru melakukan, kalau di SMA ini ya, guru biasanya melakukan 70% pengajaran dan cenderung mengingatkan tugas. Siapa yang tugasnya belum dikumpulkan, silahkan dikumpulkan, gitu ya. Tapi ini berbeda dengan yang ada di universitas. Ya, jadi kalian jangan kaget lagi kalau misalnya nanti ada dosen kalian cuman, kok ngajarnya cuman segitu ya? Kok disuruh cari tugas tentang ini? Nah, karena apa? Kita mau melatih soft skill teman-teman untuk critical thinking, untuk belajar sendiri, untuk mencari sumber lain, nggak cuma dari satu dosen. Ya, harus lebih aktif. Oke? Dan tugas merupakan tanggung jawab masing-masing. Jadi nggak ada lagi ya nanti dosen itu seperti mengingatkan, nagih-nagih tugas, enggak. Jadi kalau kalian nggak ngerjakan tugas, ya udah nilainya pasti udah kosong. Udah gitu aja. Kosong atau misalnya telat jadi kurangin. Nggak mau ribet gitu ya. Soalnya dosen kerjaannya bukan cuma mengajar. Nanti saya jelaskan ya. Tugas kita di universitas itu beda seperti yang ada di SMA. Gitu. Ya, soal ilmu saya sudah jelaskan juga bahwa ilmu yang didapat biasanya kalau di SMA terbatas dari misalnya guru aja atau guru les aja gitu ya. Jadi ketika kalian sudah tahu rumusnya bisa langsung ngerjakan gitu. Misalnya kalau di anak IPA gitu ya. Udah tahu ada bukunya bisa langsung ngerjakan. Tapi ini beda dengan yang ada di universitas ya. Dilatih untuk berpikir kritis. Jadi biasanya nanti tugas kalian akan mencari sumber itu dari jurnal atau penelitian orang lain. Dan harus disertakan sumbernya. Yang namanya mahasiswa itu nggak boleh termakan sama hoax, gitu kan.
Jadi segala apapun yang ditulis di laporan, dosen pun nggak mau segera percaya apa yang kalian tulis ya. Kita nggak mau sumbernya Wikipedia, enggak. Kalian harus cari itu sumber terpercaya. Itu ya, salah satunya seperti itu. Nanti bisa ditanyakan ke dosennya lagi gimana caranya untuk cari sumber-sumber itu gitu ya. Dilatih berpikir kritis, melakukan penelitian ilmiah. Ya, kalian mahasiswa beda sama anak SMA, nggak butuh neliti, tapi kalau mahasiswa harus melakukan penelitian ilmiah karena itu adalah kontribusi kalian ke negara. Ya, untuk pertemanannya di SMA pertemanan bisa lintas kelas atau lintas sekolah. Kalau di kuliah, nah ini ya yang paling penting, kalian harus bisa berkolaborasi antar jurusan atau fakultas. Jadi nggak apa-apa banget kalau nanti kalian sudah punya acara yang besar, misalnya Fate Pakes kerja sama teknik, itu bagus banget gitu. Jadi kalian kalau nanti berorganisasi, carilah teman yang banyak, carilah link yang banyak, kenalan sama fakultas lain. Karena kalian nggak tahu ketika nanti kalian kerja gitu ya, dunia kerja, kalian nggak tahu teman mana yang punya link banyak gitu ya. Jadi itu gunanya kolaborasi. Terus kalau di SMA kalian kemarin ikutnya OSIS dan ekstrakurikuler ya. Kalau kegiatan kampus itu ada namanya BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, terus ada namanya HIMA. HIMA ini biasanya jurusan ya. HIMA kalau di fakultas Fate Pakes itu ada HIMA Gizi, HIMA TEPA, nanti bisa ditanyakan ke fakultas masing-masing. Dan ada kegiatan kepanitiaan. Nah, kepanitiaan ini bersifat volunteer, tapi jangan sampai teman-teman itu cupu ya, ibaratnya cupu nggak mau ikut kepanitiaan. Ngapain sih? Aku kan nggak dibayar. Bukan gitu. Jadi di kepanitiaan itu kalian belajar soft skill kalian, ketemu orang-orang yang ibaratnya rese ya, ribet gitu ya. Kalian harus bisa handle orang-orang yang kayak gitu, yang sukanya nyuruh-nyuruh aja tapi nggak bisa apa-apa kayak gitu. Kalian harus bisa handle orang-orang yang kayak gitu. Nah, itu belajarnya di mana? Ya di kepanitiaan ini. Karena nanti di dunia kerja itu kalian akan menemukan orang yang berbagai macam. Nah, soft skill mahasiswa dinilai dari gimana cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Salah satunya lewat kegiatan kampus ini. Gitu ya. Terus lalu ini ya, untuk kelulusan. Kalau SMA sudah standar ya, kalian SMA pasti lulus 3 tahun gitu ya. Ujung-ujungnya habis apa ya kemarin namanya UN ya, habis UN 3 tahun. Tapi kalau yang namanya kuliah ya itu jangan disamakan. Bisa jadi teman kalian sebelah kalian itu 3,5 tahun sudah lulus bisa ya. Terus kalian sendiri 4 tahun normalnya gitu ya. Terus ada juga yang 7 tahun, amit-amit ya, jangan sampai. Ya tergantung lulusnya nilai mata kuliah dan skripsi. Jadi hati-hati ya teman-teman. Yang tahu kemampuan teman-teman sendiri itu ya kalian gitu ya, diri sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya ada temenmu waktu ujian santai-santai gitu ya, terus kok kamu lihat dia santai, ternyata dia bisa ngerjakan, terus tapi kamu santai nilaimu jelek, yang rugi siapa? Ya kalian sendiri. Ketika nilai kalian nggak sesuai dengan standar atau batas, kalian nggak bisa ngambil SKS di semester depan, berkurang SKS-nya. Jadi yang seharusnya bisa ngambil 24 kalau full, kalian misalnya cuma bisa ambil 20. Nah, itulah yang memperlambat kalian tidak bisa lulus tepat waktu. Gitu ya. Jadi tolong nanti kalau merasa saya kok nggak ngerti ya di jurusan ini, harus belajar keras, ya belajar keras aja. Karena nasib kalian yang nentukan kalian sendiri, bukan teman kalian. Siapa tahu teman kalian yang santai-santai itu ternyata misalnya anaknya atau cucunya bakri gitu ya. Makanya dia santai. Kenapa? Ya pasti karena nanti habis lulus sudah dapat kerjaan, sudah pegang saham macam-macam. Tapi kalau kalian, kalau kita sendiri gitu ya, misalnya saya gitu, kalau nggak belajar keras, ya harus nggak bisa. Nasib saya habis lulus sama dia itu berbeda gitu. Jadi itulah kenapa kalian harus semangat ya, harus dikontrol, banyak godaan ya sebentar lagi, apalagi kalau WFH itu drama Korea gitu ya, terus apa belanja online shop, itu kan banyak godaan ya, ya itu harus bisa dikontrol ya, jangan sampai loss. Boleh senang-senang ya, tapi skill harus tetap ditambah. Oke? Ya SMA tugasnya hanya belajar, tapi kalau kuliah kita menganut nih ya,
melakukan Tridharma perguruan tinggi. Ya, nanti saya jelaskan Tridharma perguruan tinggi apa. Yang jelas Tridharma perguruan tinggi ini diikuti seluruh oleh yang ada di universitas, termasuk dosen. Dosen dan mahasiswa harus mengikuti yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Ini yang nggak ada di SMA. Oke. Oke, ini ya Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan. Ini jelas ya, pendidikan itu dosen mengajar, siswa belajar. Ya. Nah, nggak cuma itu. Jadi yang kedua adalah penelitian. Oke, penelitian itu nggak cuma skripsi ya untuk kalian ya. Jadi penelitian itu bisa ikut PKM ya. PKM itu nanti adalah sebuah lomba tingkat nasional itu yang isinya kalian berkelompok membuat penelitian. Dilakukannya biasanya semester-semester awal seperti ini. Terus di tengah-tengah misalnya kalian ikut karya tulis ilmiah, itu juga termasuk penelitian. Terus ikut proyek-proyek dosen, itu juga ikut penelitian berarti. Nah, berarti kalian sudah mengamalkan 2 ya, dari Tridharma ini. Dan yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Jadi dosen pun selain melakukan pengajaran, mereka juga melakukan penelitian. Itulah kenapa tugas dosen nggak cuma ngajar ya, mereka harus meneliti, terus melakukan pengabdian masyarakat, yaitu memberikan edukasi. Ya, yang ke desa-desa, yang misalnya ke kampung-kampung, memberi pelatihan tentang gimana sih cara untuk di era pandemi ini mereka itu biar mendapatkan penghasilan, itu tugasnya siapa? Ya kita ini yang ada di universitas. Yang namanya pengabdian pasti nggak dibayar, tapi itulah kontribusi kita pada negara. Itulah yang membedakan kalian sebagai mahasiswa dengan anak SMA. Jadi kalau kalian masih melakukan cuman belajar untuk kalian sendiri, ya berarti kalian belum melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Gitu ya. Oke, inilah learning process yang ada di universitas. Oke. Kalau misalnya kalian lihat di sini ada yang namanya passive learning process, ada yang active learning process. Nah, kita lihat lecture, reading, sama audiovisual, sama demonstration itu termasuk pasif. Dan ini biasanya dilakukan di SMA. Kalau misalnya kalian kuliah sekarang harus mencakup semuanya. Yang paling banyak kontribusinya adalah teach others ya. Jadi kalian harus bisa mengajarkan ke teman kalian. Nah, gimana caranya kalian bisa mengajarkan ke teman kalian kalau kalian sendiri nggak paham? Ya kan? Maka dari itu, kalian harus belajar lebih dalam lagi sampai tingkat bisa mengajarkan ke teman kalian, bisa mengabdikan diri ke masyarakat. Ya. Caranya ya ini, banyak sekali nanti yang dikerjakan ya waktu kuliah ini, proses pembelajarannya nggak cuma teach other ya, practice doing itu lebih ke praktek ya, praktek juga, terus discussion, jadi gimana caranya kalian berdiskusi dengan teman gitu. Jadi ini ya, jadi tidak hanya belajar ya, lecture dan reading itu cuma 15%. 85%-nya di bawah ini semuanya. Ya, jadi kalau kalian cuma merasa cuma bisa membaca apa yang diberikan dosen, atau apa yang ada di modul gitu ya, berarti kalian cuma baru bisa mengaplikasikan 15% dari learning process. Tuh. Jadi siap-siap ya. Gitu. Nah, oke ini ya. Jadi untuk creative learning di Usahid, apalagi pada masa pandemi ini, mungkin kalian sudah kemarin sempat merasakan ya, saya nggak tahu sih SMA kemarin sudah melakukan ini atau belum. Jadi untuk proses belajar mengajar macam-macam sekali, dosen-dosen juga sangat kreatif ya, banyak sekali cara yang dilakukan gitu, salah 3-nya gitu ya, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet, sama Google Classroom. Zoom sama Google Meet itu seperti ini ya, secara online gitu ya. Jadi kalau saran saya ya, saya menyisipkan sedikit etika gitu ya untuk proses belajar mengajar ya, menggunakan online seperti ini, itu sebaiknya video diaktifkan ya. Karena ya dosen itu kan sebenarnya kita belajar di kelas itu kan tatap muka ya, 2 muka gitu, bukan 1
satu arah gitu. Jadi sebaiknya kalau menurut saya lebih baik untuk menyalakan videonya karena kita sama-sama belajar. Jadi kita bisa tahu juga siapa saja sih yang kita ajar gitu ya sebagai dosen. Kan sebenarnya bete ya kalau misalnya ngomong sendiri sama laptop itu sebenarnya bete banget gitu loh. Jadi sama-sama menghargai aja gitu. Untuk tugas-tugas ya, biasanya beberapa dosen juga menggunakan, hampir semuanya mungkin ya, sudah menggunakan Google Classroom. Ya, nanti di sana bisa upload materi, nanti bisa mengumpulkan tugas, ketahuan siapa yang telat, itu dari situ semua. Biasanya kita kalau ujian, juga misalnya UTS gitu ya, UTS itu kita kasih link misalnya link Google Google Form itu di mana di Google Classroom gitu, atau misalnya ujiannya online, ujian tatap muka tanya jawab itu biasanya menggunakan Zoom atau Google Meet juga. Terus untuk masalah praktikum ya, karena kita masih berada di zona merah gitu ya, belum bisa berada di lab, beberapa mata pelajaran menggunakan praktikum kering. Jadi praktikum kering ini prosesnya itu seperti kita memberikan suatu video ya, itu seperti praktikum sungguhan gitu ya. Nanti kalian bisa membuat laporan dari situ. Atau mungkin ada yang di jurusan di Fatepakes, ada yang belajar masak-masak gitu, biasanya ada yang masak-masak di rumah, nanti divideokan terus dijadikan laporan. Nih ya, selain kita online ya, ini creative learning di Usahid ya, ini sebelumnya kemarin corona ya, semoga cepat berakhir. Jadi kita biasanya juga melakukan aktivitas outdoor. Outdoor itu kita jalan-jalan ya, ibaratnya gitu. Bisa ke tempat mana aja ini ya, waktu ini ke Tempelan, terus ini ada yang belajar menanam, ada yang ke perusahaan, banyak. Ya, ini ya, kunjungan kampus lain atau kunjungan perusahaan lain. Ya, nah teknik biasanya nih. Terus kalau yang ini waktu itu ke IMER UI ya. Terus yang ada study club juga. Mungkin nanti kalau belajar kelompok sekarang juga sudah bisa dimulai lewat Zoom gitu ya. Harus lebih kreatif nih, kayak angkatan ini nih. Soalnya kan kalian nggak bisa ketemu tatap muka ya sama teman-teman, jadi harus lebih aware gitu. Dan harus sadar diri juga kalau diajak kerja kelompok ya harus harus online gitu ya. Ini contoh-contoh aja yang kemarin, maaf ya kebanyakan fotonya orang gizi ya, soalnya saya cuma punya foto ini gitu. Ini waktu ada acara dari misalnya pemerintah ya, dari Kementerian Kesehatan, kita juga bisa ikut gitu. Biasanya kita dari universitas juga diundang. Nah, itu kesempatan kalian untuk kenal teman-teman dari seluruh Indonesia gitu. Maaf ya, ini agak ganggu nih suara belum di close WhatsApp-nya. Sorry. Oke, selain itu ada yang namanya seminar atau conference ya. Teman-teman nanti juga bisa ikut seminar nasional ataupun internasional gitu ya. Jadi ini gambarannya ya. Ini conference yang ada di Bali ini adalah seminar internasional ya. Nggak cuma jadi peserta juga, nggak sebagai peserta aja gitu ya, bisa jadi panitia juga atau bisa mengisi tari-tarian. Jadi kalau kalian suka nari, itu nanti bisa kumpul sama yang suka nari, bikin klub sendiri itu bisa banget. Kebetulan Usahid ini kan sering banget punya acara ya. Teman-teman tinggal berkreasi aja di situ. Misalnya, Bu, saya punya kelompok tari gitu ya. Bisa ngisi kok Bu di acara ini gitu, ditawarkan aja ke kampus gitu. Oke ya, ini mungkin slide terakhir saya gitu ya. Jadi teman-teman saya ingatkan bahwa nasib kalian nanti juga ditentukan selama 4 tahun di Usahid ini gitu. Jadi jangan sia-siakan. Kalian boleh melakukan apapun yang kalian suka, tapi jangan lupa untuk menambah skill ya. Entah itu skill bahasa Inggris, entah berwirausaha, entah macam-macam. Karena nasib kalian satu sama lainnya itu pasti berbeda gitu. Jadi saya ucapkan selamat datang, selamat berjuang selama 4 tahun. Jangan bosan untuk belajar ya. Kalian itu harus bisa lulus dan wisuda tahun 2024.
Oke, mungkin sekian ya creative learning dari saya. Mungkin saya bisa kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nindi. Bahannya luar biasa, menarik dan kelihatan santai banget ya. Kita akan masuki sharing session yang kedua mengenai academic perspective for success. Kita akan saksikan bersama video ini.
Nah, mengenai sistem akademik di Universitas Sai Jakarta, bagaimana sistem perkuliahannya? Nah, jangan khawatir, nanti kita akan discuss lebih lanjut. Telah hadir bersama kita Direktur Akademik Universitas Sai Jakarta, Dr. Jamalulai, MSI. Baik, Bapak, tuh boleh raise hand. Tuh, beliau nanti teman-teman akan sering bertemu beliau dan timnya terkait pelayanan akademik. Nah, sesi yang terakhir, yang paling kita tunggu-tunggu, ini cukup krusial sebenarnya. How to manage financial for completed your study. Teman-teman mahasiswa, pendidikan merupakan investasi masa depan. Maka mulai dari sekarang kita harus mempersiapkannya. Ingat, 2024 wisuda. Mari kita saksikan video ini.
Ini wajahnya tambah kelihatan bingung lagi nih sepertinya. Saya lihat tampilan di layar ini, kelihatan tambah bingung atau makin memantapkan investasi masa depannya. Nah, jangan khawatir teman-teman, telah hadir bersama kita Direktur Keuangan dan Bisnis Universitas Jakarta, Ibu Esther Dwi Wahyuni. Boleh raise hand Ibu ke teman-teman mahasiswa baru di kamera? Di kamera Ibu, baik. Nah, someday jika teman-teman nanti ada kendala pembayaran kuliah, bisa konsultasi dengan Ibu Esther dan tim. Dan ingat, kalau ada masalah jangan menghilang atau jangan menghilang tanpa kabar. Ya, kita berdoa semoga nanti selama proses perkuliahan teman-teman lancar kuliah di Universitas Said Jakarta. Baik, sebelum kita masuki sesi tanya jawab, kita akan sedikit simulasi sederhana mengenai sistem akademik di USAID atau yang dikenal dengan sebutan SIAKAD. Setelah acara ini berakhir, teman-teman bisa coba untuk login dengan kunjungi siakat.usaid.ac.id. Boleh tampilan layarnya untuk kita simulasi sederhana? Baik, nanti diperhatikan setelah acara ini berakhir kita akan mengirimkan NPM dan password, teman-teman bisa mencoba di rumah. Cara menggunakan Universitas Said Jakarta. Baik, telah muncul di layar kita siakat.usaid.ac.id. Ketika Anda mengunjungi website ini akan muncul tampilan seperti ini. Lalu teman-teman bisa input nomor pokok mahasiswa seperti kami contohkan di layar dan input password. Baik, Anda bisa klik login. Nah, setelah berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Sistem informasi akademik. Teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa klik SIM akademik. Baik, sudah akan muncul tampilan seperti ini. Sebelah kanan ada menu mahasiswa. Biasanya tertulis mahasiswa dan program studinya. Boleh klik menu ini. Nah, seperti ini tampilannya. Saya sedikit informasikan menu di sebelah kiri atas ada pilihan dashboard, portal, perkuliahan, dan laporan. Teman-teman boleh kita contoh satu menu saja, yaitu menu yang paling krusial, menu perkuliahan. Nah, di sini teman-teman akan bisa melihat data kurikulum, kartu rencana studi, kartu hasil studi, dan termasuk riwayat keuangan. Seperti ini. Simulasi sederhana ini cukup sampai di sini. Nanti teman-teman bisa mencoba di rumah. Baik, sebelum kita akhirin ini, kami informasikan teman-teman bisa bertanya di room chat dengan menyebutkan nama, program studi, serta pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, kalau seperti itu, saya akan sedikit berdiskusi dengan Bapak Dr. Jamal. Baik, terima kasih Bapak Dr. Jamal telah hadir bersama kita. Boleh sharing sedikit bersama mahasiswa baru kita, Pak, secara keseluruhan sistem akademik di Universitas Said Jakarta itu seperti apa sih? Gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah kita lihat infografis sederhana. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan Anda sebagai mahasiswa baru di USAID dan akan lulus di 2024 ya. Jadi memang target USAID itu tidak masa baru tapi adalah lulusnya 2024. Jadi di benak Anda semua ya, begitu masuk hari ini tancapkan di benak Anda semua adalah 2024 harus dan mesti lulus ya. Kita akan mulai ya di bulan September itu kuliah perdana kita. Kita masuk di semester gasal atau ada yang menyebut semester ganjil 2020-2021 ya. Kita akan masuk dengan 14 kali tatap muka, sesi tatap muka ya. Jadi setelah itu diikuti 14 kali tatap muka di luar ujian. Satu ujian untuk UTS dan satu lagi untuk ujian akhir semester. Sehingga tatap muka totalnya menjadi 16 kali pertemuan atau 16 minggu.
Setelah itu nanti kita berlanjut ya, itu kita tidak ada libur panjang, tetapi kita lanjut ke semester genap 2020-2021, sama halnya jumlah tatap muka 16 kali pertemuan termasuk ujian dan UAS. Dengan demikian Anda sudah masuk satu siklus menjadi 1 tahun atau 2 semester. Ya. Itu sementara Pak Araf, mungkin ada tanya jawab, silakan. Baik, karena di room chat ada beberapa pertanyaan. Ini seperti apa ini Pak kuliahnya? Apakah kita akan online? Kedepannya Usaid akan merencanakan seperti apa ini Pak Jamal? Baik, sampai hari ini, sampai akhir semester kita masih menggunakan sistem online ya. Apakah nanti setelah akhir semester ini Anda masuk masih online atau tidak, sangat bergantung dengan perkembangan. Ya. Mudah-mudahan kita berharap, kita sangat kangen ya, sangat berharap untuk kembali tatap muka di kelas ya. Kita sudah kenal kita ya, sudah kenal di apa? Di Siakat ya? Siakat ya. Kita sudah lacak di Siakat. Kita sangat berharap nanti kita akan ketemu tatap muka di semester Gasal bulan September 2020. Gitu ya. Jadi nanti apakah online atau tidak sangat bergantung dalam lihat perkembangan di kemudian hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jamal. Ya. Berarti kita mulai berdoa lebih kuat lagi agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul di sini. Dari sistem akademik kita akan beralih ke bagian keuangan yang cukup krusial ini. Ini beliau biasanya kalau mau UTS atau mau UAS banyak tamunya ini, harus buat janji. Nih Ibu, saya kasih mikrofon nih Bu. Nah Bu, bagaimana sih sistem pembayaran atau sistem keuangan bagi mahasiswa baru biar lancar nih Bu kuliahnya di Usaid? Baik, terima kasih. Para mahasiswa baru, ada 2 sistem atau cara pembayaran uang kuliah. Yang pertama, mahasiswa membayar 1 kali. Artinya mahasiswa membayar lunas di awal daftar ulang. Oke. Lalu yang kedua, mahasiswa bisa melakukan pembayaran secara angsuran atau cicilan. Untuk cicilan ada 2 cara. Yang pertama, cicilan 3 kali, yaitu awal masuk pada saat daftar ulang. Lalu yang kedua, sebelum ujian tengah semester. Dan yang ketiga adalah sebelum ujian akhir semester. Nah, itu yang 3 kali cicilan. Lalu ada yang kedua adalah yang angsurannya 6 kali. Artinya kita lakukan pembayaran setiap bulan. Pembayaran 1, 2, dan 3 itu sebelum ujian tengah semester harus lunas. Lalu pembayaran 4, 5, dan 6 itu dilakukan sebelum ujian akhir semester. Nah, para mahasiswa baru dimohon kalau yang membayarnya angsuran 6 kali supaya rutin tiap bulan dilakukan. Tujuannya apa? Supaya mahasiswa lancar untuk mengikuti ujian, baik ujian tengah maupun ujian akhir. Kalau mahasiswa tahap kedua misalnya, cicilan yang kedua belum kebayar, maka mahasiswa akan ditagih di cicilan yang ketiga. Artinya pembayaran ketiga akan lebih besar sehingga akan memberatkan orang tua. Untuk itu mohon mahasiswa boleh membayarnya secara rutin supaya orang tua juga tidak terlalu berat dalam membayar uang kuliah. Itu saja. Oke, berarti sebenarnya kalau bagi yang teman-teman yang melakukan pembayaran per bulan itu harus lebih rajin mengunjungi si akad nih. Jangan sampai nanti mau UTS atau mau UAS baru ketahuan ternyata belum bayar sehingga nanti ada kendala pada saat ujian ya Bu ya. Nah Bu, kalau misalnya nih teman-teman mahasiswa baru sudah punya tabungan masa depan nih Bu. Mereka ini mungkin ingin membayar langsung semester 7 sampai 7 semester atau semester 8. Apa sih Bu manfaatnya Bu ke benefit lainnya? Boleh, kalau misalnya memang sudah mempunyai tabungan lebih sebelum masuk kuliah mau membayar sampai lunas itu akan lebih baik karena mahasiswa tidak perlu lagi memikirkan untuk mengikuti ujian. Jadi setiap kali ujian tengah, ujian akhir mereka lancar langsung bisa mengikuti tanpa harus memikirkan aduh kartu ujiannya bisa keluar enggak ya? Karena kartu ujian tidak bisa keluar apabila pembayaran belum lunas, itu Mas.
Baik, berarti ada ini ya Bu, ada potongan nggak Bu untuk yang bayar lunas? Kalau yang membayar lunas ada potongan sebesar 10% dari Wow, 10% kuliah. loh bagi Ya. teman-teman yang akan melakukan pembayaran kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Ya. Seperti itu berarti lumayan ya kalau misalnya selama kuliah itu 80 juta, berarti potongannya itu 8 juta. Wow, luar biasa sekali. Selain pembayaran yang lain. ya, selain potongan yang lainnya dan tentunya pembayarannya cukup mudah teman-teman melalui virtual account, lalu bisa juga melalui dari Tokopedia. Baik, kalau gitu terima kasih Ibu Esther. Baik, saya akan kembali ke tempat. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, teman-teman. Oh, ada pertanyaan satu lagi nih. Selamat siang. Saya Arneta Putri dari Teknologi Pangan. Saya ingin menanyakan bagaimana prospek alumni ketika sudah lulus. Apakah mudah untuk memasuki dunia kerja atau butuh waktu yang cukup lama untuk memasuki dunia kerja? Atau bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Nah, ini kita kasih yang menjawab pertanyaannya langsung dari pakarnya, Bapak Dr. Iman Basriman. Kami persilakan Pak. Dari Arneta, Pak. Baik. Oh iya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Arneta Putri ya, Teknologi Pangan. Kebetulan saya mengajar di Teknologi Pangan. Kalau untuk Teknologi Pangan atau mungkin prodi yang lainnya, itu diusahakan setiap tahunnya ada akreditasi. Setiap 4 tahun lah ya, untuk setiap prodi. Itu ada data tentang bagaimana penerimaan lulusan di dunia kerja. Sebagian besar dari prodi di Universitas Sahid Jakarta itu diterima di tempat kerja itu rata-rata adalah kurang dari 6 bulan. Ya. Jadi secara nilai itu digolongkan sebagai nilai yang sangat baik gitu ya. Artinya para lulusan diterima kurang dari 6 bulan tergolong sangat baik. Dan bahkan mungkin ada yang sebelum dia lulus itu sudah mendapatkan pekerjaan, ya. Artinya sudah diijon dulu gitu oleh beberapa perusahaan. Itu banyak yang mengalami seperti itu di lulusan teknologi pangan atau di lulusan prodi yang lainnya. Nah barangkali itu, jadi memang karena kita punya kekhususan di dalam kewirausahaan pariwisataan, jadi semua prodi memang diarahkan ke situ sehingga memang punya kekhasan, sehingga industri itu banyak tertarik terhadap lulusan di semua prodi di Universitas Sahid Jakarta ini. Oke, baik. Nah, Pak, ternyata Usahed juga tidak hanya mempersiapkan alumni untuk siap bekerja tentunya ya, Pak Iman ya. Nah, kita juga mempersiapkan alumni atau mahasiswa untuk siap berwirausaha. Bagaimana Pak untuk kegiatan di Fakultas Teknologi Pangan sendiri, Pak? Nah, untuk khususnya di teknologi pangan, memang di mahasiswa yang sebelum lulus pun sudah dilatih untuk kita melakukan wirausaha. Kita fasilitasi misalkan dengan adanya suatu wirausaha di bidang teknologi pangan, ya, melalui kegiatan pameran produk pangan, ya, di mana di sana inkubator bisnis, ya, di mana inkubator bisnis itu bergerak di bidang teknologi pangan, itu mahasiswa berpartisipasi di situ, ya, mahasiswa akan membentuk suatu kelompok bidang bisnis teknologi pangan, kemudian memamerkan hasil produknya sehingga itu bisa dikatakan layak untuk dipasarkan. Banyak produk inovasi yang dihasilkan dari
hasil mahasiswa yang sudah diterima di pasar oleh masyarakat, ya. Sehingga memang ini sangat prospek sekali, ya. Selain bisa bekerja juga di industri, juga bisa melakukan bisnis di lapangan. Oke, baik. Terima kasih Pak Iman atas jawabannya yang luar biasa. Jadi teman-teman, di USAHID tidak hanya menyiapkan alumni untuk siap bekerja, tetapi USAHID juga menyiapkan alumni untuk siap berwirausaha sebagai Tourism dan Entrepreneur University. Baik, pertanyaan yang kedua dari Muhammad Ipan Susila, program Prodi Ilmu Hukum. Dengan pertanyaannya, di masa pandemi saat ini, yang tidak tahu sampai kapan akhirnya, selain cara belajar online tatap muka via aplikasi, apakah ada terobosan atau inovasi dari kampus agar cara belajar lebih berkualitas? Baik, ini pertanyaan kita tujukan kembali ke Pak Iman atau mau ditambahin oleh Pak Rektor? Baik, Pak Iman dulu, baik, silakan. Nah, untuk cara pembelajaran tadi mungkin sudah disampaikan juga di sesi tentang creative learning, ya, bahwa cara belajar untuk masa pandemi memang kalau dari peraturan Dikbud, ya, itu menyarankan untuk semua perguruan tinggi sampai dengan akhir tahun ini itu melaksanakan pembelajaran secara daring, secara online, ya. Dan tentunya itu bisa banyak variasi dalam pembelajaran secara daring ini, ya. Bisa melalui sinkronus, artinya langsung pada mahasiswa bertatap muka melalui online, melalui Zoom atau melalui, nanti kami di sini ada khusus untuk aplikasi dalam pelaksanaan online ini, tidak melalui Zoom, tapi tidak melalui Google Meet, tapi ada satu aplikasi khusus yang bisa mahasiswa baru nanti akan bisa laksanakan, ya. Kemudian selain itu juga, ya, untuk praktikum misalkan tadi disampaikan juga oleh Bu Nini tadi, itu melalui sistem praktikum secara simulasi secara online, ya. Dan berbagai hal lagi barangkali inovasi yang dilakukan nantinya oleh para dosen dalam melaksanakan kuliah online, ya. Barangkali itu. Terima kasih Bapak Dr. Iman Basriman. Tambahan oleh Bapak Rektor, silakan. Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan yang disampaikan Pak Iman. Jadi kita menggunakan daring. Tapi saya ingin informasikan bahwa USAHID sudah menggunakan pembelajaran secara daring dengan sistem blended sudah 3 tahun. Jadi kita sudah pengalaman dengan sistem blended untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Sehingga ketika ada pandemi COVID-19 ini, sebetulnya bagi kami atau bagi USAHID itu sudah hal yang biasa. Kita sudah biasa menggunakan. Ya, blended itu adalah proses pembelajaran separuh menggunakan sistem online, separuh langsung datang di kelas. Jadi pada saat pandemik ini kita menggunakan semuanya online. Yang tadinya separuh di kelas, sekarang 100% dengan online. Tapi kita sudah pengalaman. Sehingga semua proses pembelajaran, semua proses akademik sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan oleh mahasiswa maupun dosen. Jadi Anda tidak perlu takut apa yang dilakukan melalui proses pembelajaran daring atau online learning itu justru kita banyak kreatif di situ. Mahasiswa banyak kreatif, dosen banyak kreatif, sehingga banyak belajar, banyak manfaat dengan sistem daring. Di antaranya adalah efisiensi, dari segi pembiayaan tentu kalau Anda datang ke kampus lebih mahal dibanding Anda tetap di rumah. Kemudian Anda tidak perlu memerlukan waktu terlambat atau telat karena Jakarta biasa macet, tetapi dengan sistem daring jam 8 mulai Anda bisa di rumah dengan mengikuti proses pembelajaran secara penuh tanpa mengurangi
muatan atau kualitas dari proses pembelajarannya. Saya kira itu tambahan saya. Baik, terima kasih Bapak Rektor. For your information, teman-teman mahasiswa baru Universitas Jakarta terpilih sebagai salah satu pilot project Kampus Merdeka yang dikonsepin oleh Bapak Menteri Pendidikan, Mas Nadiem. Boleh tepuk tangan semuanya? Baik, ini pertanyaan ketiga dari Bima Putra Pratama, Prodi Akuntansi. Saya ingin menanyakan, apakah bagi lulusan Universitas Said Jakarta mempunyai peluang untuk bekerja atau berkarir di grup Sahid? Terima kasih sebelumnya. Ini bertanya yang akan menjawab langsung Bapak WR3, Bapak Bernard Asibuan. Kami persilahkan. Langsung dari Onur Sahid ya? Langsung. Oke, baik Bima dan semua kawan-kawan Maba 2020 yang kami cintai. Peluang untuk alumni Usahid bekerja di Sahid itu memang sangat terbuka. Jelas holding itu akan mencari dulu alumni Universitas Sahid, alumni Politek Sahid yang di Jakarta maupun yang di Solo juga. Tetapi memang karena keterbatasan dari ruang kerja mereka, ya tentu kita akan seleksi. Biasanya the best student, the best lulusan kita akan kasih ke holding dan juga akan diterapkan di sana, dipakai di sana. Tapi sebelum juga peluang lulusan, sebetulnya adalah peluang PKL, praktek ini. Khususnya bagi teman-teman di FEB yang bagian peminatan pariwisata. Dan juga Sahid Group itu hotelnya bukan hanya yang di Sudirman dan di Cikarang, tapi di seluruh Nusantara ini, termasuk ada yang di Papua, dan yang menariknya memang kita sudah terjadi keterikatan di mana putra-putra GM-nya itu juga kuliah di sini gitu. Jadi sangat sinergis sekali. Jangan takut, nanti Anda silakan datang, silakan bergabung. Alumni S2 kita juga Ibu Vivi, dia sekarang direktur operasional dari Grand Sahid Jaya di Sudirman. Demikian Mas Arap, terima Baik, kasih. terima kasih Bapak Wakil Rektor 3. Nah, yang pastinya Usahid memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya, nggak hanya di Sahid Group, tapi di perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Universitas Sahid Jakarta. Contohnya nggak usah jauh-jauh, saya juga merupakan alumni dari Universitas Sahid Jakarta. Baik, ada yang ingin ditambahkan dari Ibu Nani? Baik, silakan. Ibu Nani merupakan Direktur Kemahasiswaan, Pengembangan Karakter dan Alumni atau familiarnya Direktur KPKA. Baik, silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas. Teman-teman mahasiswa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selamat bergabung di Usahid Jakarta. Jadi cek. Baik, terima kasih Mas MC. Kalau ada Mas Menteri, ini ada Mas MC. Buat teman-teman mahasiswa, selamat bergabung di Usahid Jakarta. Terima kasih sudah memilih Usahid menjadi lanjutan ke pendidikan tinggi. Insya Allah Anda akan lulus tahun 2024. Baik, menyambung yang disampaikan oleh Pak Ben tadi, bahwa memang banyak lulusan Usahid yang sudah diterima di tempat-tempat yang sangat menjanjikan. Bahkan ada alumni FEB yang saat ini sudah menjadi GM di Five Hotel, juga di Bukit Tinggi, kemudian juga ada alumni-alumni kita yang lain yang di Fakultas Hukum sudah ada yang menjadi pengacara yang terkenal gitu ya. Jadi insya Allah lulusan Usahid bisa diterima di masyarakat luas. Demikian Mas. Baik, terima kasih Ibu Nani. Sepertinya saya lihat di room chat tidak ada pertanyaan lagi. Namun jika teman-teman nanti setelah acara ingin bertanya, bisa bertanya melalui WhatsApp. Tim kami akan siap membantu teman-teman semuanya. Tidak terasa saat ini kita sedang berada di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar Universitas Sahid Jakarta. So proud of you guys. Ingat, 2024 wisuda dari Usahid. Kalau saya, saya mau buat semacam jargon dulu. Kalau saya bilang Osmaru 2020, dalam hati bilang 2024 wisuda. Dalam hati ya. Oke ya, saya coba ya.
Oke, kalau saya bilang kalau saya bilang Osmaru 2020, dalam hati bilang 2024 wisuda. Oke, kita coba ya. Osmaru 2020. Oke, kedengaran kok. Hati kita sudah menjadi satu keluarga besar Universitas Said Jakarta. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, selanjutnya kita akan sesi foto bersama. Teman-teman dipastikan menyalakan kameranya. Baik, kita sesi yang pertama kita berfoto full wajah ya, tanpa kertas HVS. Boleh kamera sebelah sini yang oke, tim virtual, tim fotografer virtual yang di rumah ready ya. Baik. Berikan senyum terbaik teman-teman, karena ini live di stasiun TV di rumah masing-masing. Oke, sudah kelihatan semuanya. Nah, baik. Tim fotografer virtual sudah ready ya di rumah ya. Baik, 3, 2, 1. Tahan sebentar. Oke, baik. Teman-teman yang sudah menyediakan kertas HVS polos boleh berfoto dengan kertas HVS-nya seperti yang saya contohkan. Akbar, seperti yang saya contohkan, seperti ini. Kelihatan wajah dan kertas HVS putihnya. Oke, baik tuh. Si Naura, nah seperti Naura itu sudah benar. Nani Febriani juga sudah benar. Nah, baik. Semuanya ya. Tim fotografer virtualnya sudah ready? Ayo kita foto bersama lagi. Kelihatan ya kertasnya full. Oke, baik. Saya kembali ke tempat. Nah, acara ini sebentar lagi akan berakhir. Kita akan ketemu di acara Overview of Tourism and Entrepreneur di tanggal 24 Juni 2020. Kami ingatkan pada serangkaian kegiatan Osmaru 2020 kita mengadakan berbagai kompetisi, diantaranya ada lomba Tuibon, ada lomba vlog, ada lomba TikTok dan short essay. Kami akan informasikan melalui grup WhatsApp teman-teman mahasiswa baru. Nah, terima kasih telah hadir di sini. Pada hari ini kita beri teman-teman kesempatan. Kami berikan penawaran member get student. Ajak teman-teman kamu yang satu sekolah maupun yang lain sekolah, tetangga, saudara, pacar, ataupun mantan juga bisa. Mana tahu sama mantan bisa jadi bahan komunikasi kan. Informasiin, sekarang saya kuliahnya di Usahid. Nah gitu. Ajak masuk Universitas Jakarta, kami berikan rewards berupa cash money sebesar 500.000 setiap satu rekomendasinya kamu. Dan info lebih lanjut kamu bisa hubungin tim Humas Kerjasama dan Marketing yang ada di grup WhatsApp. Setiap satu rekomendasi kamu akan mendapatkan 500.000. Bayangin kalau 10 rekomendasi bisa 1 semester tuh, lumayan. Dan jangan lupa kami ingatkan untuk follow terus Instagram Usahid Jakarta di @usahid_Jakarta dan subscribe YouTube Usahid di Usahid Jakarta. Baik, kalau seperti itu, saya Yasir Arafat pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah.